Halo anak-anak, apa kabar? Sehat semua ya? Kita akan mempelajari bahasa Indonesia bab 6 1 titik laporan perjalanan dan jurnal membaca. Menulis laporan perjalanan. Kalian tentu pernah melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk berwisata atau keperluan lainnya. Kegiatan itu dapat kalian tuangkan dalam bentuk laporan perjalanan. Apakah laporan perjalanan itu? Laporan perjalanan adalah tulisan yang berisi hasil dari kunjungan atau perjalanan ke suatu tempat. Laporan perjalanan berisi fakta atau informasi berdasarkan pengamatan atau pengalaman orang yang melakukan perjalanan. Laporan perjalanan harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Laporan perjalanan dapat dituliskan dalam bentuk narasi atau karangan. Kalian tentu masih ingat Adi Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Unsur-unsur di dalam laporan perjalanan harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sekarang ingatlah perjalanan menarik yang pernah kalian lakukan. Lalu buatlah laporan perjalanan dalam bentuk narasi atau karangan. Tulislah karangan kalian dengan memulai dari bagian awal yang menarik, diikuti bagian tengah yang seru, ditutupi dengan bagian akhir yang juga yang menarik. Gunakan kerangka karangan berikut untuk memudahkan kalian bekerja. Judul ini bebas. Kalian membuat judul sesuai yang kalian laksanakan. Misalnya piknik ke Yogyakarta atau yang lain. Awal paragraf kalian menceritakan nama dan waktu perjalanan yang dilakukan, apa dan kapan, orang yang ikut dalam perjalanan itu siapa, dan bentuk dan untuk apa perjalanan itu dilakukan, mengapa. Jadi di paragraf awal ini kalian harus menjelaskan apa dan kapan, siapa dan mengapa kalian melakukan perjalanan itu. Di paragraf kedua dan 3 ceritakan proses perjalanannya. Bagaimana kalian dapat menceritakan kendaraan yang digunakan, berapa lama waktu yang diperlukan, dan suasana perjalanannya. Kalau kalian mengetahui biaya dalam perjalanan tersebut, kalian dapat mencantumkannya. Ceritakan suka duka yang dialami selama perjalanan atau saat sampai di tujuan. Ceritakan pula hal-hal yang dijumpai atau dilakukan di tempat tujuan. Sekarang paham ya anak-anak? Di paragraf terakhir ini kalian sampai di ujung cerita, kalian menyampaikan pesan yang kalian dapat dari perjalanan ini. Kalian juga dapat menyampaikan rencana atau saran untuk perjalanan selanjutnya. Misalnya kalau berkunjung ke tempat ini baiknya membawa payung atau yang lain anak-anak. Begitu ya anak-anak. Kalau kalian membuat teks narasi dalam suatu perjalanan. Berikut ini contoh laporan perjalanan. Kakek akan memberikan sebuah contoh bagaimana kalian membuat laporan perjalanan menggunakan 5 pertanyaan tadi dalam laporan kalian. Dengan laporan perjalanan ke Jogja diawali dengan teks utama. Awalan pada akhir tahun pelajaran sekolah kami mengadakan studi tour ke Yogyakarta. Yogyakarta menjadi tujuan karena terdapat berbagai macam tempat yang bisa menambah pengetahuan siswa, baik itu sejarah, budaya, dan tempat-tempat penting. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan studi tour diikuti oleh siswa kelas 4, 5, dan 6 di sekolah kami. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah wawasan siswa mengenai seputar Yogyakarta dan sebagai sarana pengenalan siswa dengan budaya lain yang beragam. Di sini si penulis sudah menjelaskan tujuannya, waktunya, dan perjalanannya seperti apa. Gitu ya anak-anak. Sekarang paham kan? Kita lanjut paragraf kedua. Kami berangkat ke Yogyakarta menggunakan bus pariwisata Agramas. Kami dijadwalkan berangkat tanggal 9 Juli 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun bus baru berangkat pukul setengah 12 dikarenakan ada kendala dalam administrasi presentasi siswa. Biaya dalam melakukan perjalanan wisata studi tour ini sebesar 400.000 dengan rincian sebagai berikut. Transportasinya 200, tiketnya 100, makan dan minum 100. Sumber dana kegiatan ini sebagian berasal dari iuran para siswa dan tabungan siswa. Jadi si penulis ini sudah mengetahui jadwal pemberangkatannya dan sumber biayanya dari mana. Jadi penulis ini sudah menjelaskan secara rinci dalam laporan perjalanan ke Yogyakarta
Yogyakarta anak-anak. Selanjutnya, objek wisata yang kami kunjungi adalah Candi Borobudur, Museum Dirgantara, dan Malioboro. Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini ternyata sangat mengagumkan. Candi dengan banyak stupa ini adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia. Museum Dirgantara Mandala berisikan benda-benda koleksi sejarah, di mana sebagian besarnya berupa pesawat terbang yang pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI AU. Malioboro adalah sebuah jalan lurus yang menurut narasumber kami membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta yang secara utuh. Jalan ini mengagumkan tiga jalannya ini, Jalan Mulyo, Margo Utomo, dan Malioboro itu. Di sini di penulis jelaskan ada 3 tempat yang dikunjungi. Apa nana? Tuh, Candi Borobudur, Museum Dirgantara, dan Malioboro. Di sini penulis juga menjelaskan satu persatu tempat wisata dengan jelas. Itu ya anak-anak. Selanjutnya bagian terakhir. Selama kami mengikuti kegiatan ini, kami sangat senang dan gembira karena bisa melihat kekayaan budaya dan peninggalan sejarah di Indonesia. Jika kalian ingin mengunjungi Malioboro, sebaiknya pada waktu sore atau malam hari. Keuntungannya mengunjungi Malioboro pada sore hari, ini udara yang tidak terlalu panas. Kalian juga bisa dengan nyaman menikmati suasana Malioboro sambil duduk-duduk di kursi-kursi ruang terbuka yang tersedia. Di sini akhir dalam cerita perjalanan Yogyakarta bagi penulis memberikan sebuah saran bagi pembaca kalau datang ke Malioboro lebih baiknya sore hari karena udaranya tidak terlalu panas dan bisa menikmati suasana Malioboro pada sore hari maupun malam hari yang lebih bagus. Sekarang anak-anak sudah paham ya cara pembuatan teks narasi dengan tema perjalanan Yogyakarta. Jurnal membaca. Bacalah buku atau artikel di majalah, koran, internet, atau sumber lain tentang suatu tempat di Indonesia yang berbeda dengan daerah tempat tinggal kalian. Buku atau artikel tersebut dapat berupa cerita atau kisah perjalanan tokoh atau penulis ke suatu tempat. Setelah membaca, isilah jurnal membacakan seperti di bawah ini. Seperti ini anak-anak. Jurnal membaca ada judul buku, ada nama koran, ada penulis, ada ilustrator, ada buku atau tulisan ini bercerita tentang, dan sampai tempat lain yang saya ingin kunjungi karena membaca tulisan ini. Dan karena apa kan membaca jurnal ini anak-anak? Yuk ayo kita mempelajari bersama-sama dalam mengisi jurnal membaca. Judul buku atau tulisan yaitu Pesona Pantai Seminyak Nggak Bakal Terlupakan. Nama koran atau majalah halaman internet www.nativinindonesia.com. Nama penulisnya Citra Febrianto. Nama ilustratornya jika ada ya anak-anak, kalau tidak ada di strip. Buku atau tulisan ini bercerita tentang apa anak-anak? Artikel ini bercerita tentang pesona keindahan Pantai Seminyak yang terletak di Pulau Bali yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Saya ingin atau tidak ingin mengunjungi tempat yang disebutkan di dalam bacaan karena saya ingin mengunjungi Pantai Seminyak yang disebutkan di dalam bacaan karena pantai ini melihat matahari terbenam dengan pantulan cahaya di atas air laut yang indah. Tempat lain yang saya ingin kunjungi karena bacaan tulisan ini apa anak-anak? Tempat lain yang ingin saya kunjungi adalah 3D Art Museum karena di tempat ini saya dapat melihat lukisan 3D yang dipajang di galeri seni. Selain itu saya bisa berfoto dengan karya seni yang dipamerkan di galeri seni ini. Begitu ya anak-anak. Dengan kita membaca jurnal pembaca ini kita mengetahui isi-isi dalam cerita tersebut. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa melihat video-video selanjutnya. Semangat belajar anak-anak.